supaya produk misalnya susu bubuk dari perusahaan A, B, C, D, E itu memiliki standar spesifikasi atau kualitas dan juga sifat produk yang sama. Ya. Ini tujuannya jadi intinya untuk melindungi ini ya apa hak keamanan konsumen gitu. Karena konsumen itu sebenarnya perlu dilindungi gitu. Makanya kan ada yayasan, ada lembaga, baik itu NGO yang apa ataupun dari pemerintah itu yang memiliki istilahnya peran untuk menjaga hak konsumen begitu ya. Untuk istilahnya untuk melindungi haknya konsumen. Kemudian, nah ini SNI itu memang ada yang wajib gitu ya. Harus produk-produk itu dia memiliki SNI, itu seperti pada produk apa air mineral, susu, instan noodle, atau bahkan produk-produk olahan daging. Nah, kalau sama halnya dengan tadi ISO ya, ISO tadi kan ada 8 standar ini ya. Ini. SNI juga sama, ada beberapa standar begitu ya. Mulai dari jadi ini komponen dari SNI mulai dari skopnya atau ruang lingkupnya, normatif referen, terminologi dan definisinya, persyaratan, dan persyaratan ini itu ya dari segi aspek fisik, biologi, kemudian apa kimia begitu, kemudian testing method atau metode untuk pengujiannya. Ini dia merefer pada misalnya pengujian menggunakan metode apa, prosedur apa, begitu ya. Kalau kimia biasanya kita AOAC begitu ya. Kemudian juga packaging dan labelingnya itu terkait dengan aturan terkait packaging dan juga labeling. Misalnya penggunaan jenis bahan pengemas, baik itu PP, PE, atau lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di ini contohnya misalnya kalau di SNI untuk produk mie instan begitu, mungkin di produk-produk lainnya sudah kalian ini ya dulu sewaktu sebelumnya pada mata kuliah sebelumnya kalian mengambil salah satu jenis produk, contoh produk, kemudian nanti akan kalian bahas terkait dengan persyaratan pada produknya begitu ya dari aspek fisik, kimia, biologi itu. Nah ini juga sama gitu ya. Jadi kita bisa jabarkan begitu ya. Nah kemudian untuk mengevaluasi food safety in industry begitu maka kita perlu adanya audit internal untuk melihat implementasi GMP, kemudian juga HACCP, begitu ya. Maka prinsip-prinsip HACCP itu dilaksanakan begitu ketika produsen atau industri itu dia menerapkan atau mengimplementasikan HACCP. Kemudian pada aspek pengujian kita bisa lakukan testing pada mikrobiologi, chemical, begitu untuk mengevaluasi uh, apa apakah memenuhi persyaratan kualitas mikrobiologi dan juga chemicalnya atau kimianya. Kemudian monitoring dari lingkungan, untuk kondisi udara, permukaan gitu ya untuk mencegah kontaminasi silang, kemudian juga penggunaan utilitas air atau water. Kemudian upaya untuk kita melakukan penelusuran ketika terjadi permasalahan dan juga adanya produk recall. Kita menarik produk-produk yang memang bermasalah atau bisa menjadi ancaman bagi konsumen. Kemudian kita bisa lakukan audit oleh pihak ketiga, begitu ya, pihak ketiga. Jadi kan yang di awal ini adalah audit internal. Tapi kita juga bisa melakukan audit oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini dia sifatnya adalah independen. Independen. Dia sifatnya tidak memihak, kemudian juga dia apa istilahnya eh, tidak memihak, kemudian juga dia apa tidak memihak, dia independen ya, tidak ada konflik of interest gitu ya. Kemudian customer complaint, jadi kita perlu melakukan apa upaya perbaikan begitu ya, termasuk juga kita
memberikan respon terkait dengan customer complaint, dan juga kita melakukan analisis, kita evaluasi mengapa bisa terjadi komplain. Ya. Kemudian terkait dengan apa? Ini kalau ada masalah tuh bagaimana kita cara melakukan kita mencari solusinya atau kita bagaimana cara untuk mendapatkan solusi. Gitu. Sebagai contoh di industri pada tahapan packaging begitu ya, misalnya sosis. Sosis itu setelah packaging itu ternyata ada banyak sosis yang dia bengkok atau bocor. Kemudian pada misalnya packaging dari susu cair ya, susu cair dalam kemasan, misalnya kemasan Tetra Pak yang kemasan susu bantal misalnya begitu ya. Dia ternyata ada kebocoran ketika disimpan di gudang. Nah, ini kan suatu permasalahan. Ya, kita perlu cari solusinya. Nah, kita bisa lakukan pendekatan root cause analysis atau analisis penyebab atau akar permasalahannya begitu ya. Jadi kita dengan mencari asal faktor-faktor asal penyebab suatu masalah. Karena ini sifatnya kita mencari, maka kita bisa menguraikan apa saja kemungkinan dari faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Kalau root cause analysis kita bisa pakai salah satu yang paling populer itu kita bisa menggunakan fishbone diagram, nanti akan saya sampaikan. Kemudian corrective and prevention action, jadi pendekatan sistematis yang kita bisa gunakan untuk melakukan tindakan koreksi kalau ada ketidaksesuaian dan juga sebenarnya melakukan upaya preventif gitu ya atau pencegahan terhadap terjadinya ketidaksesuaian terhadap terjadinya kembalinya terjadi ketidaksesuaian itu ya atau kita mencegah keterulangan masalah itu terjadi. Kemudian produk recall dan withdrawal ya. Jadi kita perlu adanya prosedur atau protokol yang jelas terkait dengan produk recall atau penarikan produk ketika terjadi masalah. Kemudian kalau misalnya itu disebabkan dari sisi misalnya apa pegawai itu misalnya perlu dilakukannya refreshment, retraining gitu ya, pelatihan ulang maka kita perlu melakukan pelatihan. Kemudian perlu divalidasi lagi terkait dengan penggunaan equipmentnya, kondisi proses dan juga sanitasi dan juga komunikasi yang baik antara supplier dan juga pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder. Ya. Contoh ini fishbone diagram nanti bisa kalian cek ya juga. Kita telusuri misalnya ada permasalahan kerusakan kemasan kardus karton yang menyimpan susu bantal tadi ya, gitu. Dia terjadi kebocoran, gitu ya. Jadi kemasan kardusnya dibasah. Nah, basah ini kan dia bisa menyebabkan kontaminasi karena susu itu kan kaya akan nutrien sehingga bisa menyebabkan apa pertumbuhan mikrobia gitu ya di bagian kemasan kartonnya gitu. Jadi kalau misalnya ada produk yang bocor dan segala macam nanti bisa mengkontaminasi begitu ya. Nah, ini kita bisa uraikan dari misalnya mesin, aspek equipmentnya, alatnya, bagaimana alatnya, apakah ada masalah di situ, misalnya ada conveyor beltnya yang bermasalah, atau mungkin settingan alatnya yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Dan dari aspek man atau orangnya, atau employee, personil, itu misalnya dia lalai terhadap SOP-nya, dia misalnya kelelahan, ngantuk, karena mungkin kerusakan ini banyak terjadi di shift 3, misalnya ketika shift dari malam sampai pagi. Kemudian dari sisi materialnya, apakah bahan kardusnya itu dia kurang tebal atau dia apa istilahnya mudah sekali rusak. Sisi metodenya, apakah sudah dilakukan proses itu dengan sesuai SOP atau tidak. Kemudian juga environment. Misalnya area packingnya misalnya lembab atau genangan air akibat bocor itu dia nggak dibersihkan. Nah ini kita perlu identifikasi satu persatu asal akar penyebab masalah. Dan kita bisa formulasikan bagaimana rekomendasi untuk perbaikan gitu ya. Jadi dan kita bisa runut satu-satu dari faktor manusianya, faktor mesin,
metode, material, dan lain sebagainya. Begitu ya, sebabnya apa, akibatnya apa, dan kemudian upaya perbaikannya itu seperti apa. Pokoknya kalau manusia, dari segi employee-nya atau personelnya, kita berikan pelatihan khusus lagi, atau kita memberikan training kembali begitu ya, supaya mereka itu melaksanakan proses produksi sesuai dengan SOP-nya. Nah, kemudian ada juga nih case study ya, apa yang kasus melamin gitu ya, kasus sumber melamin. Nah, itu perlu adanya manajemen untuk menyelesaikan masalah itu. Kita perlu telusuri penyebabnya apa, kemudian juga apa produk recall, penarikan produknya dilakukan seperti itu. Nah, ini sebagai penutup, jadi konklusinya bahwa food safety itu memang aspek yang kritis begitu ya, penting. Artinya dia non-negotiable, itu nggak bisa dinegosiasi, itu harus dilakukan, diterapkan dengan sesuai, tepat pada food production. Dan juga memerlukan apa pendekatan yang sistematis gitu ya untuk melakukan apa mengimplementasikan keamanan pangan baik itu dari raw materialnya sampai dengan final product atau end product. Kemudian kita bisa menggunakan instrumen HACCP, GMP, ISO, dan lain sebagainya. Ini sebagai instrumen untuk menjamin sistem keamanan pangan. Dan juga yang penting juga adalah kita melakukan monitoring, pelatihan, dan juga proses audit ya untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan sesuai dengan operasional SOP, sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Baik, sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri ya. Kita insya Allah ketemu minggu depan. Nanti jangan lupa dihitung ya untuk presensi hari ini itu untuk menggantikan kuliah kita kemarin. Uh, saya sebelumnya menyampaikan ada tugas begitu ya. Nanti akan saya sampaikan insya Allah minggu depan nanti akan saya sampaikan supaya nanti kalian punya waktu yang cukup untuk menyiapkan terkait dengan bahan untuk presentasi. Ya, itu kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.